Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Halaman Rumah dengan gue, Aisyri Hadatul. Kali ini gue bakal bahas sesuatu hal yang memang dekat dengan kita, yaitu tentang teman. Atau ngomongin tentang lingkaran pertemanan. Menurut gue pribadi nih ya, kita tuh berhak banget loh untuk memilih siapa yang menjadi di lingkaran terdekat gitu, maksudnya sahabat. Kalau misalnya teman, mungkin bisa siapa aja jadi teman kita. Tapi kalau untuk jadi close friend, best friend, itu kita perlu memilihnya. Karena ini tuh bakal ngaruh banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi buat yang jomblo, buat yang single, yang belum punya pasangan hidup gitu kan. Ini bakal ngaruh banget. Kebayang dong, sahabat aja perlu milih, apalagi pasangan hidup. Apa banget sih gue? Karena ya temen itu bisa mempengaruhi mood kita, bisa mempengaruhi kepribadian kita, terus juga bisa mempengaruhi daya pikir kita. Bener banget deh, pokoknya sangat bisa mencerminkan diri kita sendiri juga teman itu. Jadi makanya menurut gue hati-hati banget ya. Bukan berarti kita milih-milih, bukan kita berarti masih milih-milih gue harus bersahabat sama orang yang kaya, gue harus bersahabat sama orang yang pintar aja, enggak gitu. Tapi kalau misalnya untuk sahabat itu menurut gue harus ada klik di antara semuanya, maksudnya di antara kita gitu, ada kenyamanan lah untuk kita berbagi, untuk kita bercerita, terus juga tempat untuk kita tuh bisa melepas penat juga. Dan kadang kalau misalnya ngobrol bisa berlama-lama, bisa betah aja gitu, karena bisa pembahasan yang mulai penting dan sampai nggak penting. Itu sama sahabat tuh bisa seperti itu. Sedangkan kalau misalnya ketika di depan sahabat aja kita masih banyak pura-pura nih, maksudnya banyak nahan ya, justru malah banyak keinsecurean ketemu sama sahabat itu ya. Walaupun balik lagi, jangan-jangan insecure itu emang terjadinya dalam diri kita, bukan berarti karena si sahabat itu ya yang menjadikan kita insecure gitu. Cuman dia juga mungkin udah berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi emang dasarnya kitanya aja jangan-jangan yang jadi toksik gitu. Nah, menurut gue sahabat itu juga perlu kita yang namanya saling untuk menasehati. Ini perlu banget. Saling menginspirasi, saling memberikan solusi, saling mendukung, dan saling memperbaiki. Walaupun ya kembali itu berlaku untuk hubungan apapun. Intinya kita tetap harus selektif untuk menjadikan seseorang itu sahabat, karena itu akan mempengaruhi kita dalam bersikap dan dalam berpikir, dan dalam hubungan kepada Sang Maha Pencipta juga tentunya. Ada yang kalau misalnya sahabat justru menjauhkan kita kepada pencipta, menjauhkan kita kepada orang tua, menjauhkan kita untuk peduli dengan sekitar. Itu perlu hati-hati banget ya. Kita malah jadi boros, kita malah semakin tidak mengenal diri kita sendiri, kita semakin berpura-pura untuk baik melakukan hal tersebut gitu kan. Kita jadi merasa tidak lepas ketika berkumpul, jadi merasa tertekan. Ini lingkaran pertemanan yang perlu sangat diperhatikan. Dan jangan-jangan apa nih yang salah dalam diri kita sehingga kita memilih lingkaran pertemanan yang seperti itu. Adapun teman yang baik itu untuk ngecharge kita, ngecas kita untuk punya energi positif. Dan adapun mungkin teman-teman yang
butuh rangkulan dari kita, itu pun kita harus punya kekuatan dulu, punya dasar. Jangan sampai asal-asalan kita terjun. Bisa-bisa kita capek sendiri dan malah kita yang akan terbawa arus mereka. Dan di lingkaran pertemanan ini juga gue mau ngomongin tentang ciri-ciri teman yang toksik alias racun untuk kehidupan. Yang pertama itu dia yang egois banget maksudnya. Dia tuh bener-bener cuman bisa ngomongin tentang dirinya. Dia gak peduli sama sekitar, dia gak peduli sama lo. Dia gak peduli, pokoknya ya kalau misalnya selama menguntungkan dia, bakal dia lakukan. Kalau misalnya gak menguntungkan dia bakal abaikan gitu kan. Yang kedua, dia tuh hobi banget ngekritik lo, hobi banget ngeremehin lo. Dan bisa jadi dia malah mengkambing hitamkan lo gitu, padahal lo gak salah apa-apa. Terus juga dia gak mau menerima kritikan itu, padahal yang bisa jadi bukan lo yang salah tapi dia yang salah. Terus juga kalau misalnya dia tuh terlalu mendramatisir keadaan, segala sesuatu yang seharusnya tidak dijadikan sebagai permasalahan itu bisa jadi permasalahan buat dia. Serius, lo bakal capek banget kalau misalnya bersahabat dengan orang yang seperti ini. Mungkin lo bisa sih memberikan nasihat ke dia kalau dianya mau nerima. Tapi kalau misalnya enggak dan bikin lo capek sendiri ketika kepedulian lo justru juga gak dihargai, malah dia tuh kayaknya ngerasa kurang mulu. Apa yang udah lo usahain lo bakal disalahin terus. Gue saranin itu lebih baik dipindah tempatkan. Yang mungkin tadinya di circle pertama atau circle kedua, bisa lo jadiin di circle ketiga atau circle keempat ya, di lingkaran ketiga atau keempat, yang kayaknya itu hanya sebatas seperlunya, walaupun mungkin harus perlahan untuk tidak dekat dengannya, karena itu bisa mempengaruhi lo dalam melakukan kegiatan lo. Lo bisa dibuat stres gara-gara kelakuan dia. Tapi jangan-jangan itu semua yang tadi racun itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, itu jadi PR. Jangan sampai kita bisa jadi toksik buat orang lain, buat teman kita sendiri, buat sahabat kita sendiri. Karena tentulah, sering banget gue bilang ini, dalam hubungan apapun teruslah saling tanpa harus berpaling, dan lo berhak untuk nentuin siapa yang jadi orang terdekat lo. Mungkin sekian dari gue, makasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.